Bukti nyata kerja Wayan Koster dalam pembangunan Bali telah diakui oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Klien Banjar Pekandalan Kelot Wayan Suwarte saat tatap muka calon gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster dengan warga di Balai Banjar setempat. Terima kasih kepada Bapak Wayan Koster karena sudah memfasilitasi, memperjuangkan, dan membantu pembangunan Balai Banjar Pekandalan Kelot. Ujaran jujur itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Banjar Pekandalan Kelot Wayan Suwarte. Berkat perjuangan Wayan Koster sebagai anggota DPR RI, warga Pekandalan Kelot ini telah memiliki Balai Banjar yang representatif. Di hadapan Cagup Bali nomor urut 1 Wayan Koster dan juga paslon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung nomor urut 1 Cok Bagus Oke Ketut Mandya, Suwarte menceritakan keinginan warga untuk membangun Balai Banjar. Mendengar dan melihat karya nyata Wayan Koster di media massa, terutama telah banyak membantu pembangunan Balai Banjar di Bali. Maka Banjar Pekandalan Kelot memutuskan untuk mengajukan proposal ke Wayan Koster melalui bantuan pemerintah, melalui program revitalisasi desa pada tahun 2016. Saat ini, Balai Banjar Pekandalan Kelot sudah berdiri megah dan dapat digunakan warga untuk kegiatan sosial, adat, dan keagamaan. Terima kasih kepada Bapak Wayan Koster yang sudah memfasilitasi, memberikan bantuan kepada Balai Banjar Pekandalan Kelot ketika beliau menjadi anggota DPR RI. Harapan dia, ya, mugi-mugi ya, napi sankat yang oleh Pak Wayan Koster mang dene jantan menang pun. Yang ereng Bali KBS Aceh Klungkung pasti bahagia ampun niki. Jantan pasti sampun niki, jantan sampun niki. Calon Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan keinginannya maju menjadi Gubernur Bali berpasangan dengan Cok Oke Arte Adanuskawati dilandasi niat yang tulus dan seluruhnya berkomitmen menata pembangunan Bali ke depan secara holistik dan komprehensif dengan konsep Nangun Satkerti Loka Bali yang bermakna menjaga dan memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Cagup Bali nomor urut 1 ini juga mengatakan akan menata Bali melalui pembangunan yang ditempuh secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi di wilayah Bali. Di Kabupaten Klungkung, Cagup Koster juga memastikan akan mempercepat pembangunan di bumi Serombotan. Pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung yang kecil menjadi salah satu penghambat laju pembangunannya. Karena itu Cagup Koster menyatakan dengan pola satu jalur, mulai Presiden, Gubernur, dan Bupatinya, pembangunan di Kabupaten Klungkung bisa dilakukan secara optimal dan maksimal. Pada kesempatan itu, yel salam satu jalur, Koster Aceh Gubernur Bali menggema dari warga. Salam satu jalur. KB1. KB1. Bahagia. Aspun kawan sukses. Humas PDI Perjuangan melapor.